semuanya, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Oke, kalau kalian ngeklik video ini berarti kalian lagi nggak percaya diri kan buat nulis cerita di Wattpad, atau mungkin sebagian dari kalian udah ada yang selesai nulisnya tapi masih kalian simpen di draft dan masih ragu buat ngepublisin cerita itu. Duh, mendingan dipublis atau enggak ya? Nggak pede nih. No. Kalian nggak boleh minder kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalian harus pede aja. Kalau kalian punya cerita yang masih ragu buat dipublis, udah deh publis aja. Kalian jangan dulu mikirin gimana komentar-komentar orang-orang nanti. Dan buat kalian yang baru mau nulis cerita tapi masih nggak pede, udah deh tulis aja dulu. So, buat kalian yang udah mencoba buat pede gitu kan tapi masih ngerasa nggak pede, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis, karena aku yakin video ini pasti bermanfaat banget buat kalian yang masih nggak pede buat nulis cerita di Wattpad. Tapi sebelum itu aku pengen kalian subscribe dulu channel aku dan like, terus klik loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. So, gak usah lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Nah, buat kalian yang suka nulis cerita di Wattpad, terutama penulis pemula, kalian pasti pernah kan ngerasa pengen hapus lagi cerita yang udah susah payah kalian buat, ya kan? Tenang aja, kalian gak sendiri, karena aku juga pernah ngalamin hal itu. Dan buat kalian yang udah mengikuti akun Wattpad aku dari dulu banget, kalian pasti tahu dong cerita aku yang judulnya Someone Tell Me Why. Pernah aku bahas juga di video yang sebelumnya. Dan di situ aku udah nulis sekitaran 15 part kalau nggak salah, tapi aku langsung hapus semuanya karena aku nggak percaya diri. Nah, sebenarnya dalam bidang apapun, percaya diri itu adalah satu poin yang paling penting sih teman-teman. Dan biasanya yang paling sering ngebuat penulis ngerasa nggak percaya diri adalah yang pertama, mereka melihat tulisan orang lain yang lebih bagus. Yang kedua, mereka melihat orang lain yang lebih memiliki banyak pembaca. Yang ketiga, mereka sering dapetin komentar negatif dari pembacanya. Tenang aja, nggak usah khawatir, hal-hal kayak gitu masih bisa diatasin kok teman-teman, tanpa kalian harus mengurungkan niat kalian buat nulis. Kan sayang, masa kalian udah niat banget gitu kan buat nulis tapi nggak jadi. Nah, di sini aku bakalan kasih tips buat kalian supaya percaya diri. Please, kalian harus simak tips yang bakalan aku kasih kali ini. Tips yang pertama adalah kalian harus mencintai karya kalian sendiri. Pokoknya ini tips yang paling penting banget. Kalau kalian pengen cerita kalian dicintai sama banyak orang, ya kalian harus mencintai dulu kan karya kalian sendiri. Ibaratnya kalau kita pengen dicintai sama orang lain, ya kita harus mencintai diri dulu kita dulu kan. Ya nggak sih? Kebalik nggak sih? Pokoknya kayak gitulah. Jatuh cinta sama tulisan kita sendiri itu menurut aku sebuah keharusan sih teman-teman, supaya nantinya kita bisa merawat dan menjaga karya kita itu biar lebih layak dicintai sama banyak orang. Kalau kita udah cinta sama karya kita sendiri, mau sebanyak apapun kekurangan di cerita kita, di karya kita, pasti kita bakalan punya rasa kepercayaan tersendiri buat ngepublikasiin cerita itu. Percaya deh.
Bahkan nih ya, saking cintanya, setiap kali aku baca lagi karya-karya aku, kadang aku mikir, wow, ini yang nulis aku, kok keren sih. Next, tips yang kedua adalah tulis aja dulu. Bener banget, masa nulis aja belum tapi kalian udah ngerasa nggak percaya diri duluan? Nih ya, kalian itu jangan dulu mikirin nanti cerita kalian ada yang baca atau enggak, ada yang suka atau enggak, alurnya bagus atau enggak. Kalian cukup tulis aja apa yang pengen kalian tulis. Karena sayang kan kalau ada banyak ide di otak kalian tapi nggak kalian tuangin. Kasian kan kapasitas otak kalian yang udah menampung banyak ide yang seharusnya bisa dikeluarin tapi malah dipending sama kalian. Kita itu harusnya bangga loh karena bisa menuangkan ide kita dalam bentuk tulisan. Gini deh, kalian itu jangan berprinsip kalau kalian nulis cuma pengen dapetin perhatian pembaca. Karena sebenarnya alasan kita nulis buat kepuasan hati tersendiri, ya nggak sih? Urusan tulisan kalian udah baik atau belum itu bisa belakangan kok, karena lambat laun kalian juga pasti paham kan mana yang harus dibenahin dan mana yang udah bener. Pokoknya tulis aja dulu, nggak usah khawatirin soal pembaca, karena kalau emang cerita kalian bagus pasti bakalan banyak orang yang baca cerita kalian. Next, tips yang ketiga adalah jangan malu-malu kucing. Kalau emang cerita kalian gak mengandung unsur pornografi atau sara, ya kalian kenapa harus malu gitu kan buat membagikan ide kalian yang hebat itu, ya kan? Toh kalian gak bertatap muka langsung kan sama si pembaca, gak kenal juga kan, jadi buat apa malu? Kalau emang kalian malu karena karya kalian masih banyak kekurangan, ya kalian bisa lakukan revisi. Pokoknya kalian gak usah tengok orang-orang yang bisa ngebuat percaya diri kalian hilang. Kalian udah percaya aja sama tulisan kalian. Kalian harus yakin sama apa yang udah kalian tulis. Next, tips yang keempat adalah menulis dengan benar. Maksudnya di sini adalah kalian harus menulis sesuai aturan ya teman-teman. Ya kalian pasti tahu kan kalau novel itu ada alurnya, ada tokohnya, ada latarnya, ada pengaturan latar tempat, latar gitu. Pokoknya kayak gitu segala macam kalian pasti tahu kan. Nah, dari segi penulisannya pun kalian gak boleh asal nulis. Usahakan kalian itu jangan menulis dengan kalimat yang belibet atau bahasanya yang campur-campur. Terus sebisa mungkin juga kalian harus menggunakan tanda baca yang benar dalam tulisan kalian. Supaya apa? Ya supaya pembaca kalian itu nyaman baca tulisan kalian. Kalau kalian udah menulis dengan benar-benar perfect, kalian pasti bakalan percaya diri, dijamin deh. Ibaratin kalau kita pergi nih ke suatu acara dan kita pakai baju yang rapi, nyaman dan sopan gitu kan, pasti kita juga bakalan percaya diri. Nah, ibaratnya kayak gitu. Next, tips yang kelima adalah jadikan orang lain sebagai inspirasi. Kalau kalian nemu nih penulis yang udah punya banyak cerita, banyak follower, ceritanya udah dibaca sampai banyak kali, please kalian jangan malu dan minder, please jangan kayak gitu. Kalian harus menjadikan si penulis itu sebagai inspirasi buat kalian. Kalau perlu nih kalian cermati dan pahami karya mereka, gimana caranya mereka menulis, caranya mereka menyampaikan konflik, pendeskripsian karakternya, penulisan alurnya. Kalian bisa banget gunain itu sebagai ajang kalian buat belajar supaya bisa menulis dengan lebih baik. Yang paling penting adalah kalian jangan pernah merasa iri sama penulis-penulis yang udah hebat, yang udah sukses gitu kan. Kalau kalian emang nggak menyerah dan terus berjuang, kalian pasti juga bisa bakalan kayak mereka. Yang paling penting adalah kalian harus percaya diri. Udah deh, so itu dia teman-teman tips dari aku supaya kalian bisa percaya diri untuk memulai menulis cerita di Wattpad. Semoga setelah kalian nonton video aku ini, rasa percaya diri kalian semakin meningkat, terutama buat Wattpaders pemula.
Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe channel aku, terus like, komen juga, dan klik tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari aku. Buat bedpetters pemula, semangat menulis! So, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.